kelompok Farid Esak, apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian pelajari tentang Farid Esak sendiri? Apa yang bakal kalian contoh dari tokoh idealisme Farid Esak ini? Kelompok Farid Esak ngomong, kelompok Farid Esak, silakan dijelaskan. Kak mau bilang. Oke, silakan. Itu bentar. Silakan. Ini sesuai pendapat kita atau mulai dari materi yang kita pelajari? Sesuai pendapat kamu yang telah kamu pelajari tentang Farid Esak tersebut. Kalau menurut saya ada banyak hal yang dapat saya tiru dari Farid Esak. Soalnya beliau sudah dari kecil itu pengen tahu segala hal tentang keagamaan. Dan kan biasanya kita dari kecil itu kalau soal agama kan lebih ke arah kayak disuruh kan, bukan kemauan kita sendiri. Iya. Nah, kalau Farid Esak kan dia lebih ke kemauannya sendiri, gimana dia nyikapin kayak beda agama itu harus kayak gimana, beda agama itu harus saling menghargai apa saling menjelekkan. Padahal di umur segitu kok bisa gitu loh, Farid Esak itu punya pemikiran buat gabungin semua agama beda-beda itu biar jadi satu gerakan gitu loh. Ya, menurut saya setuju kalau saya harus niru Farid Esak. Sip. Terus mungkin dari kelompok Hegel sendiri, apa yang kalian banggakan tentang Hegel? Siapa? Hegel. Oke, silakan. Kenapa kamu memilih Hegel untuk menjadi tokoh idealis? Oke. Berikan pendapat kamu, kenapa kamu, maksud saya, berikan pendapat kamu tentang apa yang kamu bisa pelajari dari tokoh Hegel tersebut. Seperti kelompok Farid Esak tadi. Faridisme adalah ulalah, iya. Silakan kelompok Hegel. Kalau nggak mau kasih informasi, tolong di mute ya. Kelompok Hegel. Kelompok Hegel gak ada ini. Tanya tadi apa Kak? Pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari Hegel ini? Apa yang kamu bisa contoh dari tokoh idealisme Hegel ini? Pelajaran yang dapat diambil, Hegel sendiri memiliki jiwa yang realitas dan tertinggi. Pikirannya itu, logikanya itu masuk Kak. Terusan pikirnya tuh pakai logika, nggak cuma baca-baca tok. Terusan orangnya juga berjiwa bebas. Itu sih Kak. Mungkin dari kelompok Farid Esak ada yang mau bertanya kepada kelompok Hegel atau menanggapi dari pendapat kelompok Hegel? Saya Kak mau bertanya. Oke, silahkan. Berjiwa bebas itu dalam hal yang seperti apa ya Kak? Oke, kelompok Hegel silakan dijawab. Saya Kak menjawab. Oke, silahkan Fatimah. Berjiwa bebas itu maksudnya kita itu nggak diatur sama negara, kita punya hak untuk memilih pilihannya kita sendiri tanpa diatur sama negara. Baik. Gimana Mbak yang tadi cukup puas dengan jawabannya? Dari jawaban kelompok Hegel? Gimana Mbak Margaretna? Iya Kak. Ya, mungkin masih kurang puas. Bisa dijawab dengan kelompok Hegel yang lain.
Oke. Terus silakan dari kelompok Hegel menanggapi dari penjelasan dari Farid Esak, kelompok Farid Esak. Mungkin kelompok Hegel ada yang mau bertanya ke kelompok Farid Esak? Silakan kelompok Hegel. Iya, silakan. Apakah Farid Esa hanya belajar tentang hal-hal tentang agama saja? Silakan dijawab kelompok Farid Esak. Langsung belum jawab enggak? Ya kalau langsung belum jawab kan tak jawab loh bareng ini. Silakan diulang kembali kelompok Hegel pertanyaannya. Apakah Farid Esa hanya belajar tentang hal-hal tentang agama saja? Silakan Farid Esak dijawab. Tak tahu jurusku ini. Kelompok Farid Esak gimana? Ada yang mau menjawab? Bentar kak. Saya Kak mau menjawab. Oke, silakan. Farid Esak itu selain untuk dari bidang keagamaan, di sela-sela aktivitas pendidikannya, Farid Esak itu juga sempat meluangkan waktunya untuk berbagai organisasi gerakan seperti Aksi Pemuda Nasional atau NYA atau National Youth Action, sebuah organisasi yang cukup vokal menentang apartheid, dan Asosiasi Cendekiawan Kulit Hitam Afrika Selatan atau SABSE atau South Africa Black Student. Oke, gimana dari kelompok Hegel? Cukup puas dengan jawaban dari Farid Esak? Oke. Silakan mungkin dari kelompok Farid Esak ada yang mau bertanya lagi. Kenapa kelompok Hegel bisa setuju dengan tokoh-tokoh idealisme atau filosofi dari Hegel tersebut? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok Hegel, Farid Esak. Silakan kelompok Farid Esak ada yang mau bertanya lagi atau saling adu pendapat? Oke, silakan dari kelompok Hegel ya. Ya, Oke, mau bertanya apa kepada kelompok Farid Esak? kan saya tadi membaca sekilas tentang Farid Esak kan. Iya. Saya mau bertanya, kan Farid Esak pernah belajar di Pakistan. Pada tanggal 5 Juli 1977, Jenderal Zia al-Haq yang berpandang konservatif dalam pemikiran keagamaannya melakukan kudeta tak berdarah. Maksudnya kudeta tak berdarah itu gimana ya, Kak? Sekian, terima kasih. Gimana Farid Esak? Tolong. Farid Esak, mungkin ada yang mau dijawab? Atau mau disanggah pendapatnya dari Fatima tadi, dari kelompok Hegel? Maaf Kak, bisa diulangin lagi saya enggak? Silakan diulangi. Farid Esak kan pernah belajar di Pakistan. Pada tanggal 5 Juli 1970, Hak yang berpandangan konservatif dalam pemikiran keagamaannya melakukan kudeta. Maksudnya kudeta tak berdarah itu gimana? Terima kasih. Gimana kelompok Farid Esak? Bentar kak, bentar.
Ada yang mau menjawab kelompok Farid Esak? Saya, Kak. Oke, silakan Mbak Sylvia. Kudeta apa tadi kudeta tak berdarah. Itu kudeta yang menimbulkan korban jiwa karena dilakukannya dengan kekerasan. Kalau kan dulu itu lebih ke kayak kita kan biasanya itu fisik ya. Itu menimbulkan korban jiwanya itu dari situ, dari kekerasan, bukan cuma mental saja. Kekerasan saja. Gimana dari kelompok Hegel? Kak, saya mau bertanya. Oke, silakan bertanya, silakan. Kenapa ada kekerasan? Apa sebab awalnya? Izin menanggapi. Itu kan di eranya Farid Esak itu dulu itu banyak pertentangan tentang agama. Banyak yang bilang kayak Islam itu lebih gini, Kristen itu lebih gini, terus Yahudi itu lebih gini. Banyak yang nggak setuju. Akhirnya itu bikin kayak kelompok. Bahkan yang minoritas itu pasti dibully sama yang mayoritas. Sampai ada yang melakukan kekerasan karena nggak setuju dengan agama itu. Makanya banyak kudeta tak berdarah itu tadi. Lebih gininya tuh maksudnya lebih mulia apa lebih gimana ya? Banyak kayak ada yang bilang kayak itu apa ya, kan Islam semuanya Islam itu kalau ada permasalahan jawabannya itu udah ada di Islam, udah ada semuanya di Islam. Yang orang Islam bilangnya gitu. Terus yang orang Kristen kayak bilangnya, oh enggak, di sini tuh di kitabku ada gini. Kayak dijelasin semuanya. Terus yang Islam juga bilang, enggak, di kitab saya juga ada yang begini lebih jelas. Kayak semuanya enggak setuju gitu loh. Terus kan semuanya kayak di Indonesia saja kan mayoritasnya kan orang Islam, minoritasnya yang bukan beragama Islam. Lah, yang Islam itu tadi ngebully yang minoritas itu tadi kayak, oh agamamu itu kayak gini, agamamu itu nggak sah, agamamu itu kafir, kayak gitu-gitulah. Banyak contohnya. Itu apakah terus konflik apa selesai ya, Kak? Kalau di ceritanya Farid Esak itu beliau bilangnya itu sampai beliau nyari kesimpulan kalau ternyata itu susah buat gabungin beda-beda agama itu jadi satu untuk eranya Farid Esak itu beliau itu bilang kalau kayaknya beda agama itu susah dijadiin satu organisasi, pasti bakalan cekcok terus, nggak bisa disatuin. Berarti nggak selesai konfliknya ya, Kak ya? Iya. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik. Gimana? Ada yang mau disangka lagi tentang pendapat-pendapat atau informasi-informasi yang disampaikan dari kelompok Hegel maupun kelompok Farid Esak? Kak, saya mau tanya ke kelompok Oke. Farid. Silakan. Apa pemikiran Farid Esak tentang hermeneutika pembebasan Al-Quran? Dah. Silakan kelompok Farid Esak dijawab. Kelompok Farid Esak. Gimana Farid Esak? Ada yang mau menanggapi? Aduh ya Allah, saya aku terus. Memang menanggapi Kak, Silahkan. yang dimaksud hermeneutika pembebasan Al-Quran itu teknologi ini lahir dan berkembang di Amerika Latin.
bagi gerakan kemerdekaan bagi kelompok masyarakat miskin, pinggiran, dan tertindas. Teknologi ini tampil dengan menyerukan persamaan hak tanpa memandang latar belakang agama, etis, dan warna kulit. Kalangan Islam, Farid Ishaq, pemikir dari Afrika Selatan, adalah salah satu seorang yang sangat semangat menunjukkan pembebasan. Berangkat dari pengalaman pribadinya di Afrika Selatan, Farid Ishaq berhasil membebaskan atau menyatukan semua kalangan agama pada saat masa itu. Makasih, Kak. Gimana dari kelompok Hegel? Bisa. Maaf Kak, Oke. ini mau menyanggah. Maksudnya Putri itu tadi mungkin kebebasan Al-Qur'an itu sendiri kayaknya. Oke, gimana dari kelompok Farid Ishaq? Kebebasan Al-Quran. Bentar. Pertanyaannya tadi kayak gimana tuh Kak? Lupa. Silakan dari kelompok Hegel bisa diulangi lagi pertanyaannya. Apa pemikiran Farid Ishaq tentang hermeneutika pembebasan Al-Qur'an? Itu pertanyaannya Kak. Oke, silakan jawab mungkin. Ada yang mau jawab nggak? Oke, silakan Laili. Ishaq berusaha membaca Al-Quran dalam konteks hermeneutika untuk membebaskan masyarakat Islam Afrika Selatan dari ketertindasan kekuasaan apartheid. Metode hermeneutika yang dikembangkan Farid Ishaq terlihat di bukunya Al-Quran, Liberation dan Pluralism yang menawarkan kunci-kunci hermeneutika untuk membaca teks. Terima kasih. Oke, gimana kelompok Hegel? Bisa dipahami jawaban dari kelompok Farid Ishaq? Bisa Kak, bisa. Terima kasih Kak. Oke, sekarang yang terakhir nih, aku bakal mau tanya dari kelompok Farid Ishaq. Makna apa yang kamu peroleh dari tokoh Farid Ishaq? Silakan dijawab. Makna atau pelajaran hidup. Mungkin tokoh Farid Ishaq yang kelompok Farid Ishaq yang lain. Menanggapi, mungkin yang saya tahu tadi cuma yang itu aja yang jawab. Mungkin yang lain, kelompok dari Farid Ishaq, anggotanya yang lain menanggapi makna atau pelajaran hidup apa yang kamu peroleh dari Farid Ishaq. Saya Kak. Oke, silakan Dek. Makna apa atau pelajaran hidup apa yang kamu dapat dari Farid Ishaq sendiri? Silakan dijawab. Ada nggak dari kelompok Farid Ishaq?
yang belajar dari tokoh Farid Esak itu maknanya atau pelajaran hidup yang kalian bisa ambil dari Farid Esak? Saya, Kak. Oh, nggak mau. Oke, udah gak apa-apa wis. Silakan, Dek. Itu kalau kalau saya pribadi lebih ke Farid Esak itu pekerja keras sama sabar. Jadi kamu bisa mempelajari dia ya. Kalau kita sebagai mahasiswa itu harus kerja keras sampai kita lulus ya. Iya. Atau sampai kita nanti bekerja. Gitu Iya. ya? Oke. Baik. Dari kelompok Hegel nih, makna atau pelajaran hidup apa yang kalian bisa ambil dari tokoh Hegel tersebut? Saya, Kak. Oke, silahkan. Duluan ya. Kan di teorinya Hegel itu kan ada ada namanya metode dialektika. Di metode dialektika itu sendiri kan ada dua hal pertentangan, yaitu tesis sama antitesis. Tesis itu pengiyakan dan antitesis itu pengingkaran, kayak pro kontra gitu. Lalu dikontradiksi menjadi satu kesatuan yang disebut sintesis. Sama kita bisa mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak beda pendapat, ada yang pro sama kontra. Bisa dikolaborasikan menjadi pemecahan masalah. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Mungkin ini sudah jam 4 dan kalian harus mengerjakan tugas reels yang dari materi hari ini. Sekian pembahasan tentang debat. Terima kasih teman-teman sudah menanggapi pendapat dari masing-masing kelompok. Dan untuk tugas mungkin yang Tweetball jangan lupa, yang TikTok juga jangan lupa, yang IG Reels hari Rabu dan hari Kamis juga jangan lupa. Ya, Oke, Kak, terima ya. kasih untuk hari ini kesempatannya. Jaga kesehatannya. Besok masih ada tes juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ketua kelas yang udah ngerekord. Jangan lupa ketua kelas tadi yang merekord ini di-share untuk yang Farid Esak ketua kelasnya, di-share ke pendamping kelasnya ya untuk di-upload di YouTube. Dan kelompok Hegel silakan di-share di grup juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.